الله أرحم الراحمين وأحسن الخالقين وخير الرازقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Pada kesempatan hari yang agung dan yang mulia ini, kita bersama-sama diundang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain guna menunaikan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki yang agil, yang balik, laki-laki yang tidak memiliki uzur baik sakit maupun musafir, guna menunaikan ibadah salatul Jum'ah. Maka pada kesempatan hari yang mulia dan yang agung ini, saya mewasiatkan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas serta kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat hambanya dari bentuk rupanya atau bentuk tubuhnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila jisamikum, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengukur dan melihat, menghitung kepada hambanya dari bentuk rupanya atau bentuk tubuhnya, dari banyak hartanya, tinggi jabatannya atau terkenalnya. Akan tetapi barometer Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Allah mengukur dan melihat dari hatinya dan dilihat dari amalan-amalannya. Maka beruntung orang mukmin yang senantiasa terus dia menjaga keimanan dan ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga hatinya, dia menjaga daripada amalan-amalannya, menambahkan amalan-amalannya seiring umurnya yang berkurang, seiring kekuatannya yang berkurang. Dia terus tambahkan kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat sekali dengan orang-orang al-muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik, orang-orang yang introspeksi diri. Setiap kali dia jatuh dia bangun, setiap kali dia berdosa dia istighfar, setiap kali dia bermaksiat dia bertaubat. Maka hamba-hamba yang seperti inilah yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita menjalankan perintahnya Allah, menjauhi semua larangan-larangannya, itu adalah kunci keberhasilan kita di dunia dan juga kesenangan kita nanti di akhirat. Dengan kita patuh kepada Allah, kita akan dapatkan semua harapan-harapan kita dan cita-cita kita. Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sahibur ratib yang sama-sama sering kita baca ratibnya, beliau memberikan nasihat dan menyampaikan tentang makna arti daripada ketakwaan seseorang itu bagaimana. Taqwa ilahul alamin fa innaha izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i fiha ghinad darain wastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i. Taqwa ilahul alamin fa innaha, orang yang bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, fa innaha izzun, dia akan mendapatkan kemuliaan, izzun wa hirzun, serta mendapatkan perlindungan dari Allah, fid dunya wal marja'i, baik di dunia kelak-kelak nanti dia kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fiha ghinad darin, siapa yang takwa sama Allah, siapa yang menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya, ghinad darin, Allah akan cukupi, Allah akan berikan dunianya dan Allah akan cukupi berikan akhiratnya.
wastamsik biha. Kata beliau Imamul Haddad, maka berpegang teguhlah dengan ketakwaan. Tanal ma tashtahihi wa tad'i, maka niscaya engkau akan dapatkan apa yang engkau impikan, apa yang engkau harapkan, apa yang engkau cita-citakan, maka engkau akan mendapatinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mencari kemuliaan, mencari perlindungan, mencari kenikmatan, mencari kesenangan, tapi dengan cara dia melanggar perintahnya Allah, dengan cara dia tinggalkan perintah-perintahnya Allah, dia terjang larangan-larangannya Allah, dan dia berharap dia akan mendapatkan daripada kesenangannya, dia berharap akan mendapatkan daripada kebahagiaannya dia. Maka ketahuilah bahwa apa yang dia lihat dari kesenangannya tersebut itu hanya fata morgana, itu hanya terlihat di situ ada kesenangan dan kebahagiaan, tetapi hakikatnya tidak ada. Karena sesungguhnya orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang hina di dunia dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak contoh-contoh orang yang melanggar perintahnya Allah sehingga dihinakan oleh Allah. Dia anggap bahwa kekayaan membuat dia itu mulia. Maka Fir'aun yang harusnya itu orang yang mulia karena kekayaan dan jabatannya, Fir'aun, Namrud, Qarun, itu mereka mencari kemuliaan dari kekayaan, mencari kemuliaan dari jabatan, mencari kemuliaan Abu Lahab dari nasabnya dia. Akan tetapi mereka semua tidak patuh dengan Allah, melanggar para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana nasab mereka semuanya? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu lihatlah para nabi-nabi dan rasul. Lalu lihatlah bagaimana para sahabat-sahabat Nabi dan para wali-wali penerus pengikut ilmu-ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dimuliakan dan senantiasa mulia di dunia di akhirat. Kenapa? Bukan dikarenakan dunianya, bukan dikarenakan jabatannya, bukan dikarenakan daripada ketenarannya, akan tetapi bagaimana hubungan baiknya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menjauhi daripada hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak bagus, dan dia menghiasi dirinya dengan kewajiban-kewajiban serta sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh maka dari itu jangan kita terlena, tertipu dan ditipu oleh dunia, oleh syaitan, oleh orang-orang kafir, orang-orang munafikin yang selalu menyodorkan produk-produknya ini, sedangkan produk Nabi Muhammad ditinggalkan, produknya para salihin ditinggalkan, produknya para wali-wali ditinggalkan. Justru kita senang dengan produk-produknya orang-orang yang jauh daripada Allah SWT. Mereka menjanjikan kenikmatan-kenikmatan, akan tetapi itu bohong semuanya, itu hanya fata morgana semuanya. Maka dari itu tidak ada kemuliaan seperti orang yang dekat dengan Allah, orang yang nurut dengan Allah, orang yang patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu bahwa Allah itu tidak memandang manusia dari bentuk rumahnya atau bentuk tubuhnya, Allah itu memandang dan mengukur hati dan amalannya, maka sebaiknya kita habiskan umur kita habiskan waktu kita, harta kita dengan sesuatu yang dilihat oleh Allah. Hati kita dilihat oleh Allah, amalan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kadang kita ini kok sibuk, habis umur kita, kekuatan kita, dunia kita dengan sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak dipandang oleh Allah, yang tidak diukur oleh Allah, dihabiskan semuanya untuk dunianya, dihabiskan untuk ambisinya, untuk egonya, untuk dia meraih jabatan, untuk meraih daripada keviralan dan keterkenalan, sesuatu yang tidak dilihat oleh Allah, bahkan tidak ditanya oleh Allah. Tetapi kita meninggalkan sesuatu yang dilihat oleh Allah, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'akumun nadhir, dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan peringatan-peringatan kepada kita. Tetapi kita masih saja lalai. Berapa peringatan yang Allah berikan kepada kita? Berapa kawan-kawan kita yang seusia kita, bahkan lebih muda dari kita, yang sudah meninggal dunia? Allah utus di situ rambut putih uban agar kita ini semakin semangat dalam menambahkan dalam sembahyang kita. Allah sudah tarik kenikmatan-kenikmatan, gigi yang sudah yang lengkap maka ditarik satu persatu. Pandangan mata yang begitu terang maka ditarik pun juga kekuatan pandangan mata.
kaki dan tubuh ini pun yang begitu tegap, yang begitu kuat, maka sudah ditarik sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat dari Allah, itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan itu semuanya supaya apa? Supaya kita ini ingat sama Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini sadar dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah peringatan-peringatan semuanya. Sehingga ketika ada orang yang meninggal dunia sebelumnya diberikan sakit oleh Allah, maka itu adalah sayangnya Allah dan rahmatnya Allah. Ada orang yang sebelum meninggal dunia sakit, bahkan sakitnya lama. Itu waktu dari Allah, disuruh tobat, disuruh istighfar, disuruh untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rahmat Allah dan kasih sayang Allah. Yang menakutkan itu adalah orang-orang yang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan jaya-jayanya, dalam keadaan terkenalnya, dalam keadaan berlipat ganda hartanya, lalu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu dia untuk bertobat. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa kamu tidak ikut ta'lim belajar? Kenapa kamu tidak mengabdi dengan orang-orang yang soleh? Saya sibuk, urusan saya belum selesai. Urusan saya belum selesai. Urusan saya belum selesai. Ketahuilah, wahai ma'asyar muslimin, pergilah ke kuburan dan tanyailah orang-orang yang sudah mati semuanya itu, apakah urusan kalian sudah selesai? Mereka niscaya akan mengatakan, urusan kami belum selesai. Urusan kami masih belum selesai. Kalau masih mau mengejar-ngejar urusan dunia, tidak akan pernah akan selesai. Yang mencari dunia tidak akan pernah selesai. Yang mencari jabatan tidak akan pernah selesai. Yang mencari keterkenalan belum akan selesai semuanya. Akan tetapi semuanya itu habaan manthura. Semuanya itu seperti debu yang ditiup peterbangan dan semuanya tidak ada. Maka dari itu setiap Jumat kita diingatkan oleh sang khotib untuk beriman dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menambahkan iman dan takwa kepada kita semuanya, serta Allah berikan cintanya kepada kita dan kita mencintai Allah serta kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin ya akramal akramin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من ذكر الآية الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وشرف فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بأمر مسبحا بقدسه فقال مخبرا وآمرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأكبر.